Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Pemirsa Al-Iman TV dan pendengar radio Suara Iman yang kami cintai, kami hormati dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada pertemuan kita kali ini, hari Jumat ini di bulan Dzulqa'dah, tanggal 15 Dzulqa'dah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita ingin menjadi manusia-manusia yang beriman, beramal saleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita di akhirat menjadi penduduk-penduduk surga Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Tadabbur ayat Al-Quran, ayat doa, mentadabburi ayat-ayat doa dalam Al-Quranul Karim adalah pertemuan kita kali ini. Dan kita telah membaca doa-doa, mentadabburi doa-doa, ayat-ayat yang ada terdapat dalam surah Al-Baqarah, doa-doa dalam surat Al-Baqarah. Kita telah mempelajari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mohon kepada Allah SWT dengan doa ini agar Allah memberi kepada kita kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan dipelihara dari api neraka. Karena seorang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonannya, dan dia memohon bukan hanya untuk keselamatan kepentingan dunia saja, namun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Juga memohon kepada Allah agar di dunia, di akhirat, diberikan kebaikan, dipelihara dari api neraka, dijaga dari api neraka. Kemudian doa dalam surah Al-Baqarah lagi, kita telah membahas pada pertemuan yang lalu. Kita mohon kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, berilah kami kesabaran ya Allah. Jiwa kita, keadaan kita sebagai manusia adalah hamba Allah yang dhaif, yang lemah. Kita mempunyai kekuatan. Kita mempunyai kekuatan tubuh. Namun hati kita dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hati kita ini yazid, iman kita yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Terkadang kita mempunyai kekuatan hati, terkadang kita turun, hati kita lemah. Kita mohon kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang beriman, hidupnya adalah senantiasa dalam dua hal. Dalam sabar
atau dalam syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza asabatu sarra syakar. Jika dia mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku. Wa inna sabatu dharra sabar. Jika dia mendapatkan ad-dharra, kesusahan, kesedihan, dia bersabar dan itu baik baginya. Maka menakjubkan keadaan seorang beriman karena kehidupannya dipenuhi dengan dua hal ini dalam rangka dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang beriman menyadari bahwasanya dia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dua hal ini. Syukur atau sabar. Saat as-sarra mendapatkan kesenangan, syakar, bersyukur. Wa inna sabar dharra, saat mendapatkan kesusahan, kesedihan, sakit dan sebagainya, maka as-sabar, bersabar. Bersabar atas apa yang Allah takdirkan kepada kita. Jiwa kita membutuhkan kekuatan, membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar Allah menguatkan kita. Para rasul, para nabi, mereka adalah manusia-manusia yang Allah memberikan kepada mereka kesabaran. Namun mereka juga memohon kepada Allah kesabaran. Allah Rabbana Afrika ahlina sabar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kesabaran. Mereka mohon kepada Allah keteguhan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Mereka mohon kepada Allah, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon keteguhan hati. Padahal mereka adalah manusia-manusia yang dekat dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah manusia-manusia yang bertakwa. Namun mereka masih memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menguatkan hati-hati mereka, meneguhkan jiwa-jiwa mereka untuk bersabar hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita lebih membutuhkan, lebih banyak membutuhkan doa-doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meneguhkan kita semuanya. Ikhwani fillah, salah satu doa yang kita akan pelajari pada pertemuan kita kali ini yang terdapat dalam Al-Quran Karim adalah doa yang terdapat dalam surat Al-Baqarah, juga ayat terakhir. Memohon kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala, keteguhan, memohon kekuatan. Mari kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Surat Al-Baqarah ayat terakhir, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang melainkan sesuai kesanggupannya. Laha ma kasabat, dia memperoleh apa yang dia usahakan. Wa 'alaiha maktasaba, yang dia memperoleh apa yang dia lakukan dari beberapa kejahatan. Rabbana la tu'akhidna, ya Allah, la tu'akhidna, janganlah engkau hukum kami, in nasina aw akhtana, jika kami lupa atau kami bersalah. Rabbana wa la tahmil alaina isran
kama hamaltahu alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Kita akan baca tafsir ayat ini. Kita akan membuka. Kita akan dapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha penyayang. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha penyayang. Dalam tafsir ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 286 ya, ayat terakhir, kita akan dapati Allah Subhanahu wa taala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Ayat ini turun tatkala Allah turunkan dalam ayat berikut, ayat sebelumnya. Ayat ini turun tatkala Allah turunkan ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ke-284-nya, wa in tubdu ma fi anfusikum, jika engkau menampakkan apa yang ada pada jiwamu, au tukhfuhu, atau engkau menyembunyikan apa yang ada dalam dadamu, jiwamu, yuhasibukum bihillah, maka Allah akan tetap menghisapnya. Surat Al-Baqarah ayat 284. Wa in tubdu ma fi anfusikum, ya in tudhiru ma fi qulubikum, jika engkau menampakkan apa yang ada dalam hatimu, ataukah engkau tukhfuhu ya'lamullah, engkau menyembunyikan, Allah tahu. Allah zat yang maha mengetahui, sami'un alim, khabir, Allah zat yang maha mengetahui apa saja diketahui oleh Allah, apa yang ada dalam hati kita, niat-niat jelek ya, niat-niat baik, semuanya Allah Subhanahu wa taala ketahui. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, jika kalian menampakkan apa yang ada dalam hati kalian, in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu, maka Allah akan menghisabnya. Sayuhazibukum alaihi, Allah akan menghisabnya. Wa yaghfiru ba'da dzalika liman yasha'u fadlan wa rahmatan, maka setelah ini Allah mengampuni siapa yang mendapatkan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'adzibu man yasha', dan dia Allah mengadab siapa yang dia kehendaki. Adilan wa hikmah, keadilan dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Syaqqa dzalika 'alal muslimin. Para sahabat Rasulullah SAW merasakan berat sekali melaksanakan surat Al-Baqarah ayat 284 ini. Bagaimana tidak berat? Apa yang ada dalam hati maupun apa yang disembunyikan atau yang dinampakkan, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Engkau, apa yang ada dalam hatimu engkau tampakkan, apa yang engkau sembunyikan, semuanya akan dihisab. Berat bagi para sahabat Rasulullah SAW. Maka Allah turunkan ayat berikutnya.
Mengapa berat bagi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lima tawahhamu anna ma yaqa'u fil qalbi min al-umuri lazima wal 'arida al-mustaqirra wa ghairiha mu'akhaduna bihi. Mereka membaca ayat ini, memahami bahwasanya apa yang ada dalam hati mereka itu pun akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa akhbarahum bi hadhil ayah annahu la yukallifu nafsan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 286-nya menyebutkan Allah tidak membebani jiwa sesuai apa yang dia sanggupi, apa yang dia mampu. Illa wus'aha ay amran tasi'uhu taqaduha. Allah tidak membebani satu jiwa dengan satu hal perkara kecuali mampu dilakukan oleh jiwa tersebut. Allah SWT tahu ukuran kita, ya, ukuran manusia. Tahu Allah SWT. Kita kemarin menjalani puasa Ramadan. Kita sekarang bulan Dzulqa'dah, ya. Sebelum bulan Syawal, Dzulqa'dah sebelum Syawal, kita menjalani puasa Ramadan. Dan puasa Ramadan sangat berat bagi kita. Bukan demikian, berat ya. Namun bukankah kita mampu melaksanakannya? Berat, tidak makan, tidak minum dari waktu subuh sampai maghrib, ya. Haus, ya. Namun Allah sudah mengetahui kadar ukuran kemampuan kita, level kita, perintah-perintah level puasa ini mampu enggak seseorang, Allah SWT tahu. Makanya ada orang yang mengatakan, saya tidak kuat berpuasa. Anda jangan berbohong. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Allah sudah ukur semua. Sudah ukur perintah ini ukurannya berapa, kadarnya berapa, sudah tahu ukuran. Jika seorang yang tidak mampu atau tidak menjalankan puasa Ramadan dengan alasan saya tidak mampu, maka kita katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bacalah surat Al-Baqarah ayat 96. Semua syariat Allah adalah sudah sesuai dengan aturan-aturan kadar yang manusia mampu melakukannya. Tidak mungkin manusia tidak mampu melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hanya hawa nafsunya saja yang mengajak dia untuk mengatakan saya tidak mampu menerapkan hukum-hukum Allah. Mampu melaksanakan puasa, tatkala menerapkan hukum-hukum yang lain, saya tidak mampu. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah engkau beriman pada satu ayat dan kufur terhadap ayat yang lain? Seorang beriman pasti akan menyatakan sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 285-nya, sami'na wa ata'na. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, amanar rasulu bima unzila ilaihim bir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul telah beriman kepada kitab yang turunkan kepadanya dari Rabbnya. Demikian juga orang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, beriman, percaya adanya kitab Al-Quran, kitab Injil, kitab Taurat.
tidak mengingkari. Wa rusuli, beriman kepada para rasul Allah. Nabi Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad SAW. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Kami tidak membeda-bedakan antara para rasul. Wa qalu, dan mereka berkata, sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami dengar dan kami taat. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Tatkala Allah turunkan firman Allah dalam ayat 284-nya, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Mereka, ya Rasulullah, berat ayat ini ya Rasulullah. Jika engkau menampakkan apa dalam hatimu, menyembunyikannya, Allah akan menghisabmu. Berat. Kita sudah berniat jelek, langsung dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka turun ayat 285-nya, sami'na wa ata'na. Ucapkanlah, kami dengar dan kami taat. Kemudian, wala yukallifu wa yashukku 'alaiha. Allah tidak membebani jiwa, tidak mempersulit jiwa dalam melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka syariat Islam, Al-Qur'anul Karim, adalah sesuai dengan jiwa manusia, tidak ada beratnya. Diterapkan di negeri manapun, itu bisa. Di negeri Amerika, di negeri Eropa, di negeri Indonesia, di negeri Arab, bisa. Kalau kita bilang, oh kan di Arab kan satu saja, tidak. Di Arab dahulu itu berbeda-beda. Jenisnya sama, bangsa Arab. Tapi suku-sukunya mereka berbeda-beda dan banyak sekali. Dan mereka manusia-manusia yang tidak mau jadi anak buah, jadi pegawai, nggak mau. Ya, jadi mereka itu adalah manusia-manusia yang bebas, ya, nggak mau diperintah. Namun Allah SWT turunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW, menyatukan mereka di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, sehingga sahabat Ansar yang dahulunya berperang, Aus dan Khazraj, ya, berperang berpuluh-puluh tahun, bisa bersatu. Bukan hanya berbeda jenis suku saja, bahkan mereka pernah berperang, bisa bersatu di atas, yaitu berpegang teguh pada Al-Quranul Karim. Wa'tasim bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh pada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka syariat Islam ini mudah, tidak sulit, sesuai ukurannya. Bagi yang nggak mampu puasa Ramadan, ya puasa wajib, ya, sakit atau musafir, bisa mengganti di hari yang lain, atau membayar tebusan, ya. Sesuai dengan keadaannya Islam ini. Dalam hadis Rasulullah SAW, pernah suatu ketika dakhala A'rabiyun al-masjidah. Seorang Arab Badui masuk masjid. Ini tentang kisah, ya. Seorang Arab Badui, yaitu Arab Badui itu adalah yang bukan tinggal di kota, ya. Ini menggambarkan bagaimana mudahnya Islam, ya. Islam itu nggak berat. La yukallifu, sesuai dengan ininya, ya, keadaannya. Misalnya cadar, ya, cadar. Dulu, ya, di tahun-tahun 2000 ke bawah atau 2010, satu hal yang aneh cadar ini di masyarakat kita di Indonesia. Kenapa demikian? Karena masyarakat kita adalah masyarakat yang tidak mengenakan cadar, ya.
tidak menutup dengan purda wajahnya, tidak menutup para wanitanya. Sehingga tatkala ada seorang wanita memakai menutup wajahnya, ada yang menghina, ada yang merendahkan. Namun di tahun 2021 ini kita lihat bagaimana seorang wanita hampir semuanya menggunakan cadar. Kalau kita bilang cadar ya, mirip cadar, masker ya, menutup hidungnya, terlihat matanya saja, seolah-olah berpenampilan syariat Islam. Pada suatu ketika, seorang Arab Badui memasuki Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal Arabiyyu walladhi yaskunu as-sahra minal Arab. Arab Badui itu yang tinggal di bukan kota ya, di padang pasir ya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisun. Dan Rasulullah SAW duduk di masjid. Fasalla. Lalu Rasulullah SAW setelah itu sholat. Fasalla. Lalu orang Arab Badui itu sholat. Ya. Saat itu Rasulullah SAW sedang duduk di masjid. Falamma faragha intaha min sholatihi. Tatkala selesai sholat, orang Arab Badui itu berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan. Ya Allah, berilah aku rahmat untukku dan hanya untuk Muhammad saja. Untukku dan untuk Muhammad saja. Membatasi. Memohon doa untuk dia dan untuk Muhammad. Wa la tarham ma'ana ahadan. Selain kami, jangan diberi rahmat. Jadi mohonnya begitu ya. Ya Allah, berilah aku rahmat, berilah Nabi Muhammad rahmat, yang lain tidak usah diberi rahmat ya Allah. Doanya begitu ya orang Arab Badui. Ayatlubu fi du'aihi ar-rahma li nafsi wa li Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yamna'uha an baqil muslimin. Hanya minta rahmat kepada dia dan meminta kepada Allah rahmat untuk dia dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faltafata ilai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW menoleh melihat dia, kaget ya dengan doa orang itu. Faqala Nabi SAW, lalu Rasulullah SAW mengatakan, laqad tahajjarta wasi'an, ay mana'ta wa dayyaqta amran ja'ala Allah fihi sa'ah. Engkau telah mempersempit sesuatu yang Allah menjadikan luas. Rahmat Allah meliputi sesuatu, engkau mempersempitnya. Hanya doa untuk aku saja dan kamu ya rahmat itu. Kemudian falam yalbas ay falam yamkuth ar-rajul qalilan an bala fil majdi fa asra ilaihi nas. Setelah selesai dia berdoa itu, tidak lama kemudian dan Rasulullah mengingatkan dia gitu ya, engkau telah membatasi doamu saja, rahmat ini aja untuk kamu dan untuk saya. Tidak demikian. Tidak lama kemudian setelah itu, orang itu pergi ke pojok masjid, di Masjid Nabawi yang kita kunjungi di kota Madinah ya. Apa yang dilakukannya di situ? Bala fil masjid. Pipis ya. Kencing ya, kencing di masjid. Wasra ilaihin nas ay yamna'uhu wa yazjuruhu. Maka para sahabat Rasul melihatmu mencegah, jangan kencing di situ, ini masjid ini gitu ya. Kalau masjid zaman dulu Nabi kan tanah ya, bukan tekel kalau sekarang ya, tanah. Jadi para sahabat sholat di atas pasir, di atas tanah. Dikencingi ya. Kencing di, ini orang yang tinggal di padang pasir ya, tentunya keadaan peradabannya atau beda ya. Maka dicegah oleh para sahabat Rasulullah SAW dan dicela oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW ya. Faqala, maka Rasulullah SAW pun, waqala Nabi SAW, ahriqu alai. Siram air itu, kencingnya itu, begitu ya katanya. Subbu ala baulihi ya.
yaitu siram dengan air. Kemudian Rasulullah mengatakan dalam sabdanya ini, yang kita bahas masalah Islam itu mudah, ya. Innama bu'ithtum, sesungguhnya kalian ini diutus oleh Allah, sesungguhnya kalian diutus atau kalian ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini muyassirina, mempermudah. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditampilkan umat Islam ini untuk mempermudah. Walam tub'atu mu'assirin, dan kalian tidak ditampilkan untuk mempersulit urusan manusia. Inilah Islam. Islam agama yang mengajarkan kemudahan. Tentunya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengatakan, "Loh, kalau mudah kenapa kita diwajibkan untuk berpuasa? Kan lebih mudah kita nggak puasa." Gitu. Kita katakan tadi, mudah ini, agama wasat, tengah-tengah ini, artinya sesuai dengan perintah-perintah Allah yang Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Tidak ada kesusahan dalam menjalankan syariat Islam ini. Walaupun terlihat payah, ya, puasa, ya, ibadah haji, semuanya sesuai ukurannya. Allah SWT telah mengukur, ya, dan berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Dan Allah telah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat terakhir, surat ke-22 ayat 78, ma ja'ala alaikum fid dini min harj. Allah tidak menjadikan dalam agama ini satu kesulitan. Fa aslul awamir wan nawahi laysat minal umur allati tasukku 'ala nufus. Maka sebenarnya perintah-perintah Allah dan larangan Allah SWT itu sesuatu yang tidak berat, ya. Seorang perempuan, wanita diperintahkan untuk menutup hijab, ya. Perempuan, ya, tidak terbuka auratnya kecuali wajah dan telapak tangan. Sesuatu yang tidak berat, tahu. Karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau ada yang mengatakan, wah, saya pilih-pilih saja yang mudah saja, ya. Salat pun akan berat bagi seseorang jika hawa nafsunya menguasainya. Salat 4 rakaat, salat 2 rakaat, salat subuh di waktu tidur, ya, salat isya, salat duhur di waktu kerja. Satu yang berat, tidak mudah. Namun bagi hamba-hamba Allah yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, dia akan merasakan kenikmatan yang luar biasa dalam hatinya tatkala dia melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang, satu jiwa, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Maka jiwa-jiwa kita mampu menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Al-Mukhtasar Tafsir, la yukallifullahu nafsan illa ma tatiqu minal a'mal. Allah tidak membebani jiwa melainkan apa yang jiwa itu mampu mengamalkan satu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Lianna din Allah, karena agama Allah Subhanahu wa taala mabniun 'ala al-yusr. Itu terbangun, agama Islam ini terbangun di atas kemudahan. Fala masyaqqah fihi. Ya, ada kesulitannya. Contoh, ya. Rukun Islam pertama apa? Kita beriman asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apakah mudah agama Islam ini mengajarkan kepada umatnya
Siapa Tuhan yang berhak disembah? Mudah sekali. Syariat Islam mengajarkan kepada kita bahwasanya Tuhan yang disembah itu adalah yang Esa. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah yang tidak butuh kepada siapa makhluknya, dan makhluknya yang butuh kepadanya. Karena Allah jelaskan lagi, lam yalid wa lam yulad. Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Tuhan. Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ikhlas, bahwasanya Tuhan itu adalah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak punya anak, yang tidak diperanakkan. Jadi kalau yang diperanakkan atau yang punya anak, bukan Tuhan. Dia tidak bisa menciptakan matahari, bukan Tuhan. Dia tidak bisa menciptakan langit, bukan Tuhan. Nabi Isa, Allah memberikan mukjizat. Wa uhyil mauta. Dan aku mampu menghidupkan orang yang mati. Nabi Isa demikian. Namun biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan mampu menghidupkan orang yang mati. Kuasa atas segala sesuatu. Maka agama Islam mudah dipahami dan mudah dicerna, karena hanya menyerukan, oh budullah, sembahlah satu Tuhan. Mudah bukan ya? Tidak ada di sana Tuhan pengatur kutub utara, kutub selatan, Tuhan pengatur hujan, Tuhan maksudnya hujan ada Tuhannya ya. Musim kemarau ada hujannya. Qul huwallahu ahad. Semuanya yang mengatur musim hujan, musim panas, matahari terbenam, terbit, semua yang mengatur. Qul huwallahu ahad. Esa, satu Tuhan. Mudah bukan? Ya. Ini bentuk contoh bagaimana mudahnya Islam itu ada agama yang mudah, dibangun di atas hal yang mudah dipahami, tidak ada kesulitan, tidak ruwet gitu ya. Mudah sekali. Faman kasaba khairan, barang siapa berusaha mencari kebaikan, mengamalkan kebaikan, falahu thawab ma amila wala yunqasu minhu syai'. Dia mendapatkan pahala, tidak dikurangi pahalanya. Man kasaba syarran, siapa yang melakukan kejahatan, fa alaihi jaza maktasaba min dzam. Dia mendapatkan dosa juga. La yahmiluhu anhu wairuhu. Dosa yang dilakukan tidak akan dipikul oleh orang lain. Wa qala Rasulullah SAW wal mu'minun, dan Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman berdoa, Rabbana la tu'aqibna, janganlah engkau hukum kami ya Tuhan, ya Allah, inna sina, jika kami lupa, ahu akhtana atau salah. Lupa ya, timbul dari hati yang linglung, lalai, lupa ya. Sedang linglung, sedang lalai, lupa ya, itu lupa ya. Inna sina akhtana, salah. Adapun salah adalah jika kita punya niat melakukan sesuatu hal, kebaikan, kemudian diberi waswas oleh syaitan, berbuat kejahatan, akhirnya melakukan bukan dengan sadar kejahatan itu. Ini adalah khata', kesalahan.
in nasina aw akhtana fi fi'lin aw qaul bila qasdin minna. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah dalam perbuatan, ucapan yang tidak kami maksudkan dari kami. Rabbana wa la tukallifna ma yashukku alaina. Jangan Engkau bebankan apa yang berat bagi kami, ya Allah. Wala nutiquhu, dan apa yang kami tidak sanggup memikulnya. Kama kallafta man qablana, sebagaimana Engkau membebani orang-orang yang sebelum kami. Mimman aqabtahum, orang-orang atau manusia yang Engkau hukum mereka ala dzulmihim, seperti kezaliman, seperti orang-orang Yahudi yang mereka dihukum, Engkau hukum ya Allah karena kezaliman mereka, kalau Yahud. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Janganlah Engkau hukum kami ya Allah jika kami lupa atau kami bersalah. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Janganlah Engkau hukum kami ya Allah. Engkau bebankan kepada kami apa yang Engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu kepada kami, orang-orang terdahulu yang Engkau bebankan, mereka berbuat zalim, kemudian Engkau hukum ya Allah. Seperti orang-orang Yahudi. Wala tuhammilna ma yashukku alaina wala nutiku, jangan Engkau bebankan kepada kami apa yang kami tak sanggup memikulnya dari perintah-perintah dan larangan. Wadajawaz an dunubina, ampunilah dosa-dosa kami. Waghfir lana, ampunilah dosa-dosa kami. Warhamna bifadlika, berilah kami karuniamu ya Allah, beri rahmat kami dengan karuniamu ya Allah. Anta waliyuna, Engkaulah pelindung kami. Wa nasiruna, Engkaulah penolong kami. Fansurna alal qaumil kafirin, maka tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Surat Al-Baqarah ayat ke-256 ini doa ya, hendaknya kita hafalkan ya, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Allah, janganlah Engkau bebani kami apa yang kami tak sanggup memikulnya. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana wa la tuhammilna, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami, yaitu orang-orang Yahudi seperti contohnya. Wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Janganlah Engkau beban kepada kami apa yang kami tak sanggup memikulnya. Ampunilah kami, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Doa dalam surat Al-Baqarah ayat 286, kita baca lagi penjelasan dalam tafsir Al-Muyassar. Dinullahi yusrun la masyaqqa fihi fala yatlubullahu min ibadihi ma la yutiqunahu. Agama Allah adalah agama yang mudah, tidak ada kesulitan, dan Allah tidak meminta dari hambanya apa yang mereka tidak mampu. Tatkala Allah meminta kepada manusia, ya ayyuhalladzina amtaqullah misalnya, atau Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, ya. Tatkala memanggil wahai orang beriman, ya. Diperintahkan untuk kita untuk berpuasa Ramadan, ya. Allah tahu permintaan yang Allah berikan atau yang Dia minta kepada hambanya. Allah mengetahui bahwasanya perintah itu mampu dilakukan oleh hamba-hambanya. Faman fa'ala khairan nala khairan, barang siapa mengamalkan kebajikan, dia akan mendapatkan kebajikan. Wa man fa'ala syarran nala syarran, barang siapa melakukan kejahatan, dia akan mendapatkan kejahatan.
Rabbana la tu'akibna in nasina akhtana. Janganlah Engkau hukum kami ya Allah jika kami lupa atau kami bersalah. Mimma iftaratahu alaina. Jangan Engkau hukum kami ya Allah jika kami lupa atau bersalah dari melaksanakan perintah-perintah apa yang Engkau wajibkan kepada kami. Au akhtana fi fi'li syai'in nahaitana an fi'lihi, atau kami melakukan kesalahan dari melanggar apa yang Engkau larang ya Allah. Ampunlah kami ya Allah. Rabbana wa la tukallifna bil a'mal syaqqah ma kallaftahu man qablana min al-'usa uqubatan lahum. Janganlah Kau bebankan kepada kami satu amalan seperti orang-orang yang durhaka sebelum kami dahulu, apa yang kami tak sanggup memikulnya. Kalau dahulu ya orang-orang Yahudi tatkala mereka bertobat diperintahkan untuk bunuh diri. Waqtulu anfusakum. Ya. Diperintahkan untuk membunuh dirinya. Kita hamba-hamba Allah, umat Rasulullah SAW, jika bertobat kita menyesal, kita meninggalkan, kita mohon ampun kepada Allah SWT, berazam untuk tidak mengulangi apa yang kita lakukan dalam perbuatan dosa. Kalau orang-orang Yahudi, mereka diperintahkan untuk membunuh dirinya mereka. Maka kita berdoa, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan Engkau bebankan kami apa yang kami tak sanggup mikulnya ya Allah. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana, ya Allah, jangan Engkau bebankan kepada kami apa yang kami tak sanggup memikulnya. Wamhu dunubana, hapuskanlah dosa-dosa kami. Wastur uyubana, tutuplah aib-aib kami. Wa ahsin ilaina, dan berbuat baikilah kami ya Allah. Anta malik amrina wa mudabbiruhu, Engkau yang menguasai urusan kami ya Allah. Fansurna ala man jahadu dinak, tolonglah kami menghadapi orang-orang yang menentang agamamu. Tolonglah kami ya Allah. Wansurna al-qaumil kafirin wa ankaru wahdaniyatak, tolonglah kami menghadapi manusia-manusia yang mengingkari keesaan Engkau, mengingkari bahwa Engkau adalah zat yang esa, tidak sekutu bagi Engkau. Wa kadzabu nabiyyak Muhammad SAW, tolonglah kami menghadapi manusia-manusia yang mendustakan nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal waja'ala 'aqibata lana 'alaihim fid dunya wal akhirah, dan tolonglah kami, jadikanlah akibat yang baik bagi kami di dunia dan akhirat. Pemirsa Al-Iman TV dan pendengar Radio Sulaiman, doa dalam surat Al-Baqarah ayat 286 ini sangat penting sekali juga. Sangat penting sekali juga ya, di mana kita berdoa kepada Allah SWT. Dengan doa ini memohon kepada Allah SWT agar Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita, mengampuni apa yang kami atau yang kita lakukan, yang kita lakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat dengan orang-orang terdahulu sebelum kami. Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tak sanggup memikulnya ya Allah. Ampunlah kami ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah. Engkaulah penolong kami. Tolonglah kami terhadap orang-orang yang mengingkarimu. Mudah-mudahan kita jadikan Allah hamba-hambanya senantiasa berdoa, memohon pertolongan kepada Allah SWT, dan semoga Allah SWT menolong kita, menjadikan kita sebagai hambanya yang mendapatkan pertolongan di dunia dan akhirat. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada pekan depan dengan bahasan yang lain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like,
subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.